Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat santri, kembali lagi bersama kita. Ada saya Fajrul Husain dan teman saya Nur Samsiah. Oke, baik, kali ini kita sedang berada di Suara Tebu Ireng. Nah, sahabat santri, kali ini kita mau apa nih? Kira-kira mau ngapain, Kamsi? Mau Random aja sih. Random ya. Kayak cerita-cerita aja gitu. Cerita tentang apa? Tentang Seputar volunteering ya. Oke, boleh. Oke, tentang seputar volunteering nih sahabat santri. Apa sih sebenarnya volunteering itu dan apa saja kegiatan yang ada di volunteering, dan mungkin dari Kak Amsi, nanti dari kita berdua nih akan cerita ada apa saja di dalam volunteering itu. Oke, baik sahabat santri, tanpa berlama-lama mari kita mulai aja untuk bincang-bincang kali ini bersama Kak Amsi dan saya pastinya ya. Oke, Kak Amsi, jadi apa sih menurut Kak Amsi sendiri tuh volunteering? Menurut aku ya, Iya dong. volunteer itu dari bahasa Inggris yang artinya relawan gitu ya. Memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa tanda jasa gitu ya kan. Di volunteer sendiri kita mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan materi, dan lebih mengorbankan tenaga juga. Seperti itu Kak Faja. Oke, nah kalau dari aku sendiri tuh untuk pengertian dari volunteering dari aku pribadi ya Kak Amsi, volunteering itu bagi aku adalah sebuah menebar cara aku untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Betul. Dan juga cara saya mengucapkan rasa syukur dan untuk menebar kebahagiaan, menebarkan senyuman, menebarkan kebaikan kepada sesama tanpa memandang satu suku, beda agama juga, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, dan pastinya itu adalah kita untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam kemanusiaan juga gitu kan Kak Amsi. Nah, dalam volunteering juga bagi aku sendiri itu cara aku untuk bersyukur, mengucapkan rasa syukur, membagi rasa syukur aku kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin juga cara kita untuk belajar, mencari pengalaman juga pastinya ya Kak. Bagaimana nanti kita kedepannya terjun ke masyarakat dan bagaimana kita menghadapi masyarakat di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti didapat dalam dunia volunteering ini gitu Kak sih. Oke, yang sama aja sih kayak gitu ya. Jatuhnya ya kita ingin bersosialisasi lebih dan kita mendapatkan relasi baru. Gak stuck di sana-sana aja ya gitu. Apalagi wawasan baru, ini cerita dari sana ke sini tuh ya itu jadi pelajaran gitu kan. Iya, benar banget. Dan banyak juga ya kayak kalau dari dunia volunteering itu kan kayak kita tuh mendapatkan hal-hal baru yang belum didapat dari betul. Dari yang biasa kita lakukan gitu loh. Kalau di volunteering itu banyak nggak sih? Kalau Kamsi sendiri aku banyak loh kalau dapat. Yang aku kayaknya jangan ngebahas ke sana dulu deh. Oh iya. Awal-awal gimana mengenal dunia volunteer guys. Iya. Okay. Siapa dulu, aku dulu apa kamu dulu? Kamsi dulu deh. Oke, aku dulu ya. Aku mengenal volunteer itu dari sejak tahun 2019-an dah. 2019 ya. Itu mau mencoba daftar di NGO Arah Pemuda karena menarik banget itu. Ke pengabdiannya ke Labuan Bajo kan, pasti Labuan Bajo gitu. Ternyata di sana saya daftar dan minim pengalaman. Tapi kalau untuk pengalaman mengajar ada. Tapi kalau untuk sosial ke masyarakat itu belum ada gitu. Akhirnya saya tunda dulu. Makin kesini makin mengenal dunia NGO doang ya, belum terjun tuh. Ternyata corona. Dan dari corona itu saya merasa saya introvert ya, takut dan susah untuk bergaul sama orang lain gitu. Dan gak lama dari itu saya diajak untuk ngajar ke salah satu daerah di Jawa Barat ya, di Pangandaran. Itu selama 2 bulan ya mengajar gitu.
ngajar dari anak SD, anak kecil sampai SMA gitu. Akhirnya pulang, tapi itu masih takut, kayak takut nanya, takut segala rupa dah, takut gitu. Yang introvert gimana kan, ngerti. Ya udah, akhirnya memberanikan diri daftar, tapi takut juga, takut gak lulus. Akhirnya ya udah biarin, gak daftar lagi. Sampai udah masuk, udah ya ceritanya udah sampai masuk kuliah gitu kan. Kemarin di semester 2 ya. Semester 2 itu daftar di NGO Lampak Mengabdi. Lampak Mengabdi batch 3 di mana? Lombok Tengah itu. Saya memberanikan diri dan saya kurang yakin juga. Ya Allah, ini gimana ya biar dapat fully funded gitu kan. Banyak ya tantangan. Iya, banyak banget. Itu mulai aku udah masih ada rasa-rasa introvert gitu ya. Takut, segalanya takut kalau mau bersosialisasi sama orang-orang. Dan di sana aku jujur, selama aku ngisi GFOM itu kayak diada-adain gitu. Bukan bohong ya, tapi ya diada-adain gitu loh. Kayak pengalaman kamu itu apa, terus apa yang motivasi kamu, alasan kamu itu apa. Dan aku jujur ngisinya itu seadanya aja. Dan akhirnya saya keterima berkas doang ya, berkas, tapi tidak lulus fully funded ataupun partial funded. Dan akhirnya saya mencoba pakai jalur self funded, yaitu bayar sendiri. Karena dengan alasan saya sendiri, ya udah, ini langkah pertama, kamu harus membeli pengalaman. Seberapa itu gitu kan. Ya alhamdulillah nggak sampai nguras dompet ya. Akhirnya ya udah, alhamdulillah berjalannya kegiatan selama kurang lebih 10 hari. Di sana saya agak kaget banget ketemu orang-orang hebat. Aku dikelilingi orang-orang hebat gitu loh, Kak. Dan aku sendiri, ya Allah, kok bisa aku sampai ke sini gitu-gitu lah. Itu intinya kayak begitu. Dari Fajar sendiri gimana dah? Kalau dari aku awal-awal sih memang belum tahu sih apa itu volunteering kan. Biasanya kalau aku mulai dari SMA tuh ngikut-ngikut dunia sosial. Sosial tuh ya setahu aku dulu tuh namanya cuma bakti sosial doang, kayak berkunjung panti asuhan, terus ngebagiin makanan di tengah jalan gitu kan, pas puasa bagi-bagi takjil gitu. Betul. Terus ngasih apa ke ini apa kayak gotong royong sama masyarakat, bersih-bersih masjid. Ada kan kalau dulu tuh di tempat aku tuh masa-masa MA pesantren itu kan adanya bakti sosial gitu kan. Ke masjid-masjid gitu, ke TPQ gitu sama anak-anak. Nah, semenjak itu mungkin aku kalau untuk dunia sosial ya baru pengetahuan aku cuma itu doang kayak gitu-gitu. Nah, tapi ternyata semenjak masuk kuliah dan mungkin apa sih yang namanya volunteering itu, dan ini aku juga tuh baru pertama kali volunteering tuh sama diajak Kamsi gitu kan. Tahu-tahu volunteering ke Lombok juga teman-teman. Jadi pertama kali itu apa sih sebenarnya volunteering itu, aku cari-cari, searching lah di Google, searching lah di cari-cari info juga di melalui Instagram, YouTube, TikTok juga banyak juga kan sekarang ya. Nah, jadi kalau untuk volunteering pertama kali itu sama kayak Kamsi ya teman-teman. Jadi aku sama Kamsi itu barengan volunteeringnya pertama kalinya di Lombok Tengah di Desa Mekarsari ya Kamsi, bersama Lampak Mengabdi dan juga sahabat Aksara gitu kan. Iya betul. Jadi nah kalau untuk aku pertama kali itu first time banget ya itu kan. Kita ikut apa volunteering, terjun ya, apalagi langsung keluar gitu kan. Juga itu. Nah juga dan juga di prodi kita juga itu kan ada yang namanya SPPM juga. Nah SPPM juga itu studi pengembangan dan pengabdian masyarakat, yang mana di sini juga dikelola dari prodi kita untuk mahasiswa terjun ke masyarakatnya gitu. Kurang waktunya 15 hari ya, kemarin di bulan Januari 2022 ya Kak Amsi. Iya betul. Nah setelah itu kita baru ikut yang volunteeringnya sampai langsung ke luar kota gitu kan, langsung ke luar provinsi. Iya. Sampai ke Lombok Tengah itu. Ya benar apa kata Kak Amsi tadi, itu kita ketemu orang-orang hebat mulai dari berbagai profesi ya Kak Amsi ya. Dari dokter, dari guru, dari direktur, dari dosen, dari mahasiswa juga ada, dari apa lagi banyak ya. Iya, yang lebih umumnya mereka masih semangat gitu ya untuk mengabdi dan langsung terjun memperbaiki, bukan memperbaiki apa ya? Ya mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan gitu. Banget.
ya sebagai manusia juga ya sesuai dengan apa namanya sabda Rasulullah SAW kan, Gimana? khairun nas anfa'uhum Iya, betul linnas banget. gitu kan, Sebaik-baiknya. sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu kan. Betul banget. Jadi volunteering itu sebenarnya banyak manfaatnya juga ya Kamsi, walaupun ya benar yang pernah dikatakan Kamsi tadi tuh teman-teman sahabat santri. Jadi ya perlu tenaga, perlu pikiran juga, perlu namanya materi pasti ya Kamsi itu untuk Iya, betul. namanya modal awal kita membeli pengalaman itu kan ada ya Kamsi. Ada, dan itu gak sedikit. Mulai dari orang tua, mulai dari teman-teman, Iya. mulai cibiran-cibiran kayak gitu, itu udah agak shock ya, kok bisa seperti itu. Iya, benar. Tanpa mereka sadari, ya mereka sih lebih jatuhnya ke sok tahu gitu kan. Ya gimana coba yang Kak Fajar alami, yang Kak Fajar rasain gitu selama volunteer karena adanya omongan-omongan dari sekeliling kita gitu. Oke. Kalau dari aku untuk menanggapi hal yang mungkin menjadi kayak malah ngebuat kita down, malah kita Betul ngebuat kita patah semangat jadinya kan kalau kayak gitu. Nah, ya namanya juga manusia, cibiran pasti itu ada juga ya Kamsi. Iya. Walaupun sebaik apapun kita, niat baik itu pasti ada salahnya aja, gitu kan ya, dipandang oleh manusia-manusia yang ya itulah ya. Iya, karena itu aja dah. kita melakukan niat baik pun masih ada salah, apalagi kita yang ngebuat kesalahan gitu loh. Itu udah jatuhnya disalahin lebih salah. Tanpa ada cap lagi gitu loh, nggak di notice lagi mungkin ya. Nah mungkin ada aku untuk menghadapi sesuatu yang kayak gitu kan, kita juga yang namanya ngeberaniin diri buat berbuat secara keinginan kita, mimpi kita, terus ya sesuai apa yang kita inginkan gitu loh Kamsi kan. Itu kadang banyak juga tantangan, rintangan gitu yang perlu kita hadapi gitu loh. Nah tidak sedikit jadi teman-teman kita menghadapi kita kadang ya makanya tuh netizen ya, kadang disebut netizen tuh ada memang ya secara nyata dan virtual tuh pasti ada ya Kamsi ya. Ini yang nyata loh, kelihatan gitu. Kok bisa gitu ya? Gitu. Kenapa gak bertanya dulu gitu kan? Kenapa sih kamu kadang tuh gini teman-teman, kadang aku timbul pertanyaan yang aku alami gitu kan. Kamu tuh udah jauh-jauh ke pelosok-pelosok ngapain gitu kan? Iya. Terus jauh-jauh ke mana? Ke ini yang deket aja belum gitu loh. Jadi pasti kenapa kau bertanya seperti itu gitu. Ya memang kalau yang memang ya kita kan secara branding diri kita ya kan kita perlu namanya peningkatan gitu loh Kak. Iya, masa diri gitu. Masa kita harap ini mau cuma di stuck di situ doang kan nggak mungkin. Dan kita tuh namanya pengalaman tuh kan perlu dicari. Iya. Kita tuh bukan teori luas. Jadi nggak teori doang yang didapat gitu loh, tapi actionnya juga ada, fashionnya ada gitu loh. Jadi kan semuanya dapat, teorinya dari kampus, implementasinya di luar gitu. Gitu ya. Nah itulah makanya kadang dari mungkin oknum-oknum yang ini ya kadang berfirasat yang tidak mengenakan di hati, di telinga gitu kan. Ya udah kadang aku cuma ikut salah satu organisasi luar ini doang. Aku jawab cuma gitu aja sih Kak, nggak terlalu di disclaimer ribet. Ya. Kita mengikuti ini tuh tanpa ya Allah nggak sampai kita melupakan prodi kita tercinta ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Ya niat kita mengikuti volunteer itu ya ingin meningkatkan prodi kita sendiri gitu. Apalagi namanya komunikasi penyiaran Islam, berarti kita berdakwah juga melalui kegiatan. Sampai kegiatan-kegiatan di luar tuh kan namanya kita juga ada penyiaran Islam, berarti kita berdakwah ya. Iya. Apalagi kita kan kadang ketemu antar agama gitu juga ya kayak sama orang-orang yang antar agama dalam dunia volunteering itu. Terus bagaimana cara kita bertoleransi, bersosialisasi gitu kan pastinya. Itu sih yang lebih asik. Nah itulah kadang kita tuh perlu juga yang mana kita kayak membuka ruang ya kan, membuka ruang yang baru, bagaimana cara kita menanggapi kultur shock yang belum pernah kita alami gitu loh.
Nah itulah kadang kita dapatnya di luar gitu kan ya, makanya sahabat santri jadi gini, kalau kita cuma anteng terus nggak ada perubahan sama sekali, cuma stuck muter-muter di situ kan nggak ada apa-apa. Iya. Jadi dunia luar tuh nggak tahu gimana rasanya gitu kan Kak Amsi. Lebih jahat kayak sih Kak Fajar dunia luar itu. Jadi apalagi pengalaman ini baru mahasiswa, kita jadi masih seorang status mahasiswa pelajar gitu kan. Iya. Belum nanti di dunia kerja gimana gitu kan. Pastinya lebih untuk mendapatkan satu jabatan tuh kan kadang sampai main ini kan. Oh iya, nauzubillah ya. Nauzubillah banget. Iya. Nah, itu makanya kita bagaimana cara menghadapi itu loh. Itu yang perlu kita temukan. Kadang maka dari itu kadang di internal bukan di internal, maksudnya di dalam di misalkan kita action cuma di satu tempat, itu kadang ya cuma mengelilingi tempat doang. Tapi kalau kita sampai bisa misalkan bercabang, satu ada, sana ada, situ ada, jadi kan kita enak gitu loh. Iya. Iya kan, jadi nggak muter doang gitu loh. Gitu sih Kak kalau aku buat ya itu. Ya, jadi jangan salah paham gitu ya Kak Fajar ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sahabat santri itu kalau banyak sekarang tuh ya memang kalau untuk kegiatan sosial tuh tidak perlu jauh-jauh gitu kan. Yang namanya kita bermanfaat bagi manusia tuh bisa kapan aja, di mana saja, kepada siapapun gitu loh. Dan kebetulan kita dapatnya yang jauh gitu, gitu aja, simple gitu ya kan. Apalagi kan apa yang membuat meningkatkan rasa keinginan tahuan kita tuh kan besar ya Kak Amsi kan. Iya. Kemarin tuh lebih ke kepo, tapi keponya nggak private gitu, masalah privacy gitu. Enggak. Jadi kayak apa sih sebenarnya volunteering itu, aku coba deh sekali ikut gitu kan. Ternyata kecandu, keenakan. Ya, jadi kalau dunia volunteering juga tuh kan ada tentang banyak berbagai bidang juga ya Kak Amsi, mulai dari pendidikan dan kebudayaan, terus mulai kesehatan, ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif, terus sosial lingkungan itu juga ada gitu kan. Dan kita misalkan kita anak komunikasi nih, bisa apa sobat? Coba selain aku ngambil divisi pendidikan, karena insya Allah itu masuk juga ke komunikasi dan penyiaran Islam. Di sana aku membuat proker karena di sana ada salah satu masalah karena sedikit dari mereka pengetahuan agamanya sangat sedikit gitu. Makanya saya mengajarkan melatih anak-anak gitu. Itu sangat antusias karena saya mengajarkan bacaan tahsin tajwid itu. Dan itu Masya Allah banget, sama kayak gini ya bacanya gini itu. Jadi kan ke kitanya ya sebagai delegasi ya jadi semangat karena antusias mereka dan rasa ingin tahu mereka juga itu udah membuat aku kayak berhasil gitu loh. Meskipun ya dalam waktu singkat ya mengerjakan program kerja tentang keagamaan gitu, khususnya ya agama Islam sendiri, karena di Lombok Tengah pas awal volunteer itu ya mayoritas agama Islam gitu. Jadi saya sengaja mengambil program kerja TPQ, dan dalam TPQ itu ada belajar tata cara wudhu, belajar cara menggunakan, kalau buat perempuan ya menggunakan mukena dengan benar gitu, seperti itu. Iya, jadi berbanyak dari itu termasuk dakwah nggak sih Kak? Iya, dakwah dong, itu dakwah banget tuh. Apalagi kan dari prodi kita kan ada penyiaran Islam. Nah, penyiaran Islam ini banyak loh Kak cabangnya, mulai dari bisa lewat media, bisa langsung kita turun langsung ke masyarakatnya. Kita kayak gini, misalnya kita lagi deep talk gini kan, kita ngebahas tentang ada faedahnya, itu udah termasuk dakwah. Bagaimana cara kita mengajak para audien atau man'unya untuk mendengarkan kita, untuk menerapkan hal-hal yang baik gitu kan. Kita sebagai dai atau pembicaranya itu mengarahkan yang kepada kebaikan, menanamkan rasa jiwa-jiwa keimanan dan ketakwaan. Betul gitu kan. sekali. Nah kadang sebenarnya dari dakwah itu kan banyak, mulai dari perfilman, kita dari teman-teman kita kafe itu kan banyak yang bikin film dakwah gitu kan. Itu bisa juga tuh namanya berdakwah tuh bukan hanya segi kita harus berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Jadi banyak ininya kan, banyak actionnya gitu loh, nggak hanya satu doang, yaitu jadi kayak
kita saling menasehati berdakwah, saling sama teman itu kan saling menasehati berdakwah ya kan. Terus kita mengajarkan kebaikan kepada kayak memberi pelajaran kepada anak-anak itu berdakwah, mengajarkan yang kebaikan ya kan, menulis, membaca ya kan, itu udah berdakwah gitu loh. Jadi meluas dakwah itu Kak Amsi. Ya, oke, untuk aku kan tadi ya dari divisi pendidikan ya, ada salah satu program kerja itu. Mungkin dari Kak Fajar sendiri, yang Kak Fajar kasih buat masyarakat di sana itu apa? Oke, kalau aku kan kalau kemarin banyak sih Kak Amsi kalau bidang-bidang yang mungkin udah aku ini ya. Oh iya. Kalau mulai dari pendidikan, sosial lingkungan, kesehatan, dan kemarin ini cenderung ke kesehatan sih. Gimana? Itu pas di Banyuwangi itu kegiatannya. Volunteer di Banyuwangi itu yang kedua berarti ya? Yang ketiga. Oh iya, setelah Malaysia itu. Ya. Oke, gimana? Kalau kemarin tuh kan ada kesehatan yang aku ngajuin program kerjanya itu tentang kesehatan ala Rasulullah gitu loh. Ya, ala Rasulullah tuh bagaimana dengan apa ya? Kemarin aku buat ini sosialisasinya ke ibu-ibu gitu. Ibu-ibu sama ya lansia-lansia gitu loh Kak, yang udah sepuh-sepuh gitu. Umur 50-an, ada 60-an gitu. Ya antusias beli masyarakat di sana alhamdulillah sangat sangat bisa menerima juga gitu. Kan dari kalau kemarin itu kesehatan ala Rasulullah gitu kemarin tuh ya, tentang pengobatan gitu, cara kita membuat obat-obatan dari herbal gitu. Kemarin tuh aku ngadain program-program yang mana itu kayak ngebantu menangani penyakit-penyakit kecil gitu, kayak batuk, kayak sesak napas gitu, terus kayak menghilangkan demam, menurunkan panas, gitu-gitu kemarin. Nah kemarin tuh aku kayak ngedetoks tubuh gitu kan. Kemarin aku kayak program kerjanya aku tuh ini ada buat pendetokan tubuh gitu loh. Kan kalau Rasulullah tuh ada, kalau kemarin tuh bahan-bahannya tuh ada kurma, madu pastinya. Kurma, madu, terus jahe sama perasan lemon atau jeruk nipis gitu. Iya, betul. Nah itu kalau ada kayu manis buat aromanya aja gitu, ditambah kayu manis itu bisa. Itu ngedetoks tubuh. Jadi kayak kita yang sulit buat BAB, terus kurangnya pelancaran dalam pembuangan, itu bisa ngedetoks lewat situ. Kemarin aku nerapinnya programnya itu. Jadi secara prakteknya ada, terus implementasinya ada ke masyarakat sana, ke ibu bapak yang sudah lansia gitu kan. Apalagi lansia itu kan rentan dengan penyakit ya sekarang tuh kan. Nah itu kita untuk daya tahan tubuh juga menjadi jadi itu detox tuh bukan hanya mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh juga ya Kamsi, tapi buat menahan daya tubuh kita. Itu salah satu program yang ada di kemarin aku jadi Banyuwangi gitu. Setuju sih aku, soalnya kan kalau sekarang lebih kebanyakan kimia dan menjadi kecanduan gitu. Ya betul sih, aku suka. Ya itu apalagi zaman sekarang tuh kan namanya makanan tuh kan banyak yang mengandung pengawet gitu loh Kak. Jadi kebanyakan yang instan juga sekarang. Instan tuh kan, makanya itu bagaimana cara kita untuk mencegahkan dari bahan yang berbahaya gitu. Tuh Kamsi. Nah Kamsi, dari kan ini udah ngebahas tentang program kerja, terus ini kalau Kamsi sendiri tuh kalau untuk mengenal apakah dalam dunia volunteering tuh Kamsi mendapatkan sesuatu yang baru gitu Kak? Banyak. Coba kalau dari Kamsi? Sesuatu yang baru. Satu ya, dari pertemanan. Di sana aku mempunyai teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua pun itu ada. Jadi sudah sempurna ya, teman-temanku dari berbagai provinsi ada gitu. Dan mereka saling
cerita gitu ya. Aku juga cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka. Dan tanpa sadar kan aku kan kekurangan aku ya, kayak jujur ya aku kekuranganku kayak public speaking gitu kan. Susah ngomong di depan umum. Ternyata kemudian ada salah satu teman aku, ayo kamu bisa. Sampai aku harus kamu maju gitu. Itu kayak diajarin sampai aku berani ke depan dan aku berani nanya dan aku berani speak up ya dari salah satu delegasi itu. Dan aku diajarin kalau sesuatu yang kamu nggak suka itu kamu harus ngomong, kamu jangan diam. Itu aku ngerasa sekarang apa-apa ini jatuhnya bukan julid ya, maaf, bukan julid, tapi ya yang aku rasain sekarang aku bisa public speaking, bukan public speaking, speak up gitu, salah satunya speak up gitu. Dan sesuatu yang baru itu pengalaman itu ya Allah, masya Allah, nggak gratis ya, nggak gratis, itu pengalaman harus dibeli ya, entah dibeli itu kita harus maksudnya mengeluarkan uang gitu ya Kak Fajar. Terus aku sesuatu yang baru, ilmu baru, tentu itu pasti ilmu baru. Dari aku tahu kalau kan kita tuh basicnya di pesantren ya. Ternyata kemarin itu ya karena kita tuh dianggap kalau kita tuh kaget karena ada ya culture shock itu mengenai anak luar gitu. Padahal kita ya biasa aja gitu kan. Tapi mereka menganggapnya ke kita itu ya jangan gitu ya, ngerti nggak? Kayak gitulah. Pokoknya ya jangan beranggapan, ya itu jangan terlalu meremehkan orang luar juga gitu, ngerti nggak? Kita sebagai anak pesantren cukup mengingatkan juga. Kita alhamdulillah mengingatkan sholat, dan mereka bilang kalau mereka ada yang jarang sholat, begitu dah. Terus aku bilang ya gitu, setidaknya sholat seperti itu dah. Ya banyak sih Kak Fajar hal-hal yang baru. Yang lebih aku suka itu ketemu teman baru sama pengalaman baru khususnya di Lombok gitu. Oh iya Kamsi, ini kan apa ya, dari latar belakang kita kan anak pesantren gitu ya. Kadang pernah nggak sih dapat pertanyaan kayak, kamu kok bisa kuliah sambil mondok gitu? Loh iya, itu ada yang nanya gitu. Ada gini jawabannya. Aku jawab ya enggak apa-apa, soalnya ya kita di sini juga sama-sama capek karena mayoritas di sekeliling kita juga pada mondok. Jadi kayak gak pernah tuh ada ngadu nasib gitu loh. Aku capek karena aku mondok, gak ada yang kayak gitu. Ya kita alhamdulillah berjalan mulus, lancar, tidak ada kendala apa-apa, aku bilang gitu. Dan aku pernah ya ngerjain tugas di mana itu isinya ada ayat Al-Quran. Dan mereka bilang, ya Allah gini banget ya kalau kuliah sambil mondok. Itu gimana gitu. Kok bisa sebisa ini nulis bahasa Arabnya gitu. Karena mereka saking belum tahunya dunia kepesantrenan gitu. Ya jadi kita menemukan berbagai macam karakter juga ya kan, berbagai macam agama, berbagai macam suku juga gitu kan. Dari dari kegiatan-kegiatan volunteering itu banyak banget yang aku temuin juga Kamsi. Jadi kemarin tuh ada yang aku dapetin lebih ke kayak culture shock sih ini gitu. Gimana? Jadi gini, kemarin tuh kan aku kan ada temen yang beda agama, Hindu, Kristen sama Konghucu satu gitu kan. Jadi gini, kalau kemarin itu untuk culture shock kita tuh kayak, aku kan dulu tuh nggak berani gitu loh, nggak berani nanyain tentang agama gitu kan. Kayak privacy nggak sih kalau agama tuh, kalau dulu bagi aku gitu kan. Kamu aku gitu kalau dulu. Nah kalau sekarang tuh kayak aku lebih kayak mau belajar, coba kayak pengen tahu aja gitu kan. Isi di dalam agama gitu kan. Jadi aku belajarnya cuma kayak nanya gitu, berani nanya gitu. Kalau di dalam agamamu gimana kan? Nah, aku punya teman Kristen kan. Jadi agama Kristenmu itu apa aja sih, gimana aja gitu kan. Nah, kemarin ada yang ngebahas, berarti kamu belum punya teman Kristen. Ada Kak, aku kalau sampai ditanya gitu, kamu belum punya teman antar agama gitu ya. Udah ada, tapi kayak ya udah, kalau dulu zaman aku kan di rumah aku kan kalau Sumatera Selatan kan banyak orang Cina juga, terus. Dan itu kan cukup tahu doang kan. Iya, cukup nggak ngobrol ya, gitu kan. Enggak terlalu kayak bincang-bincang interaksi banyak, gitu, enggak banyak interaksi. Banyak interaksi juga gitu.
Nah, tapi kalau kemarin tuh aku berani nanya gitu kan sih. Kan apalagi kita udah apa ya cukup dewasa gitu kan. Untuk mengenal hal seperti itu ya perlu gitu untuk apa ya perbandingan dan perbedaan gitu dan kita saling menambah toleransi juga gitu kan bisa gitu. Nah, kemarin tuh pertanyaannya gini, kemarin kita kumpul itu loh. Tanya kalau aku tanya duluan, aku nih berani nanya gitu. Kalau dalam agama Kristen itu gimana aja Kak? Aku tanya gitu kan. Buat ininya sama nggak sih? Terus ada agama Kristen Protestan sama Katolik tuh apa bedanya gitu kan? Sampai aku tanya gitu sih gitu kan. Sampai oh jadi gini, kalau dalam Kristen itu kan kayak sama apa? Kalau di Islam itu ada NU, ada terus ada Wahabi gitu-gitu. Gitu-gitu iya, ya. Jadi kayak gitu. Cabang dari Kristen itu nah, ya. Oh iya, iya. aku paham. Jadi gitu. Kalau misalkan kalau Natal itu gimana Kak? Natal gitu kan. Natal itu kayak kamu Idul Fitri gitu katanya. Oh, Lebaran gitu ya. Lebaran. Nah, tapi modelannya kayak ada ya apa ya, kalau di agama Kristen itu kan kayak ada dari namanya Natal itu ya suatu hari yang ditunggu-tunggu juga gitu bagi umat mereka gitu kan. Terus yang Hindu aku tanya juga sih. Terus kalau Hindu itu sama nggak itu sama Buddha gitu? Beda. Kalau Hindu itu kan lebih kayak Hindu itu kayak Sang Hyang Widiwata gitu ya, Tuhannya gitu kan. Kayak menyembah apa namanya? Ya dewa juga. Oh dewa, bukan iya. patung ya, dewa. Sama beda ya? Dewa dia. Kalau Tuhannya kan Sang Hyang Widiwata gitu kan. Nah, terus apa sih kalau misalkan aku ini temen aku dari Bali gitu kan, yang Hindu ini. Kemarin yang ketemu juga di Banyuwangi. Nah, ini kemarin aku tanya lah, kalau aku ini terus ditanya lagi, kamu belum pernah ada teman Hindu ya? Ada, aku tuh di rumah tuh ada Kak. Kalau di rumah tuh ada temen yang Hindu, Kristen, sama orang-orang Cina gitu, Konghucu. Nah, tapi nggak terlalu berinteraksi banyak gitu loh. Cuma kayak sebatas tahu nama doang gitu, tahu nama kelas ini gitu. Itu kan zamannya gitu. Yeah. Rumahnya cuma di situ. Udah kayak nggak sering main, cuma pas ketemu cuma say hi gitu doang. Itu gitu doang. Ketemu udah nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau kan ini kayak pas di ini kan kita banyak ngobrol jadi tahu gitu loh Kak. Jadi nggak stuck, kita tuh jadi belajar juga dari mereka gitu kan. Kita mengenal agama-agama yang ada di dunia tuh gimana gitu loh perbedaannya gitu. Nah, bagaimana guru besar Gus Dur itu kan adalah yang mempersatukan umat ya yang di Indonesia gitu kan, antar umat, apalagi yang mengesahkan orang Cina tinggal di Indonesia gitu. Dari beliau juga banyak ada kata-kata beliau yang menyangkut tuh Kak Amsi gimana? Berbuat baiklah tanpa memandang agama dan berbuat baiklah tanpa memandang agamamu dan tanpa lakukanlah yang terbaik gitu. Pokoknya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nanti deh kalau ya kalau kurang dibeneri lagi gitu. Tapi beliau aku belajar untuk berbeda agama tuh mengenal agama-agama yang ada di dunia tuh ya dari sosok Gus Dur gini loh. Iya betul. Kalau Gus Dur tuh kan orang yang sangat mengedepankan toleransi dan juga sangat menjunjung tinggi namanya toleransi gitu ya Kak. Betul. Dan dari teman-teman yang kemarin yang pengaudien yang kedua itu aku kenalin aku di Jombang. Ya. Jombang itu apa ya? Tebu Ireng tahu? Tebu Ireng tuh apa ya? Wah, makomnya Gus Dur. Ya. Walah, Gus Dur presiden ya? Iya. Ayo ke sana gitu kan. Dan mereka alhamdulillah ada yang kepo banget gitu kan, yang pengen, karena kemarin lagi pasca UTS teman-temannya. Jadi belum sempet, dan mereka mau ada keinginan untuk berziarah ke makom Gus Dur gitu. Ditunggu banget ya teman-teman. Ya, jadi sahabat santri, jadi
dunia volunteering tuh banyak pengalaman yang kami dapati gitu kan, mulai dari teman, mulai dari pengalaman antar masyarakatnya, mulai dari perbedaan suku kita, juga mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, terus mengenal beragam macam agama yang ada di Indonesia, dan juga meningkatkan rasa toleransi dan juga keharmonisan antar umat beragama gitu ya Kak Amsi. Jadi alhamdulillah gini Kak Amsi, aku aku menginjak dunia luar. Aku dulu tuh dari dulu ya Kak Amsi, aku memberanikan diri. Aku kan anak rantau nih ya, dari Sumatera ke ujung Pulau Jawa Timur gitu kan. Sedikit spill nih pengalaman cerita ya. Jadi kalau aku dulu tuh sebenarnya aku nggak boleh gitu kuliah dari Pulau Sumatera gitu kan. Karena ibu aku tuh nggak bolehin. Dulu yang paling ketat banget ngawasin aku tuh nenek. Dulu kan ada nenek dari mama, ibunya ibu gitu. Jadi beliau itu sebelum aku lulus Madrasah Aliyah, beliau itu sampai saran, kamu kuliahnya di Palembang aja gitu. Kamu masuk, walaupun kamu masuk mau menunjukkan kamu di dunia pesantren itu ada UIN Raden Fatah kan. Raden Fatah, Palembang Raden Fatah. UIN Raden Fatah itu sama aja kayak pesantren, itu ada asramanya gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, sama aja, cari ilmu itu sama aja nanti dapatnya gitu, kata beliau gitu kan. Kata ibunya ibu, nenek aku gitu kan. Nah, terus tapi aku nggak kayak tetap kekeh gitu, pengen ke Jawa. Aku dari tamat TS tuh pengennya memang ke Pulau Jawa gitu Kak, pengen cari ilmu di situ karena kayak Pulau Jawa tuh kan pendidikannya lebih meningkat tinggi gitu kan. Nah maka itu terus kayak jadi aku berusaha izin terus alhamdulillah kemarin, tapi ya beliau, aku naik kelas 2 Madrasah Ali, kelas 12 Madrasah Aliyah. Kelas itu beliau sebelum aku wisuda ya, itu masih semester 1, itu beliau sempat sakit. Aku di pondok gitu, aku nggak tahu pas beliau sakit, terus 1 minggu bilang kalau beliau lagi sakit gitu kan. Aku pulang, beliau tuh pas lagi pulang itu aku pulang tuh kayak beliau ya udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayak beliau tuh sakit stroke gitu 1 minggu karena awal mula tuh lambung gitu kan, stroke. Terus riwayatnya kumat lagi stroke gitu. Terus aku pulang, beliau tuh pengen aku pulang gitu. Nah tiba aku pulang lagi ke pondok. Nah pas hari Jumat, tahu nggak, pas hari Jumat itu aku kan di pondok Kak, aku tuh nggak tahu, ini cerita dikit ya. Jadi pas hari Jumat itu aku nggak tahu banget. Jadi beliau itu, aku tuh pengen balik gitu loh, pengen balik ke rumah, ngambil, karena aku habis nyuci baju gitu kan. Semua baju aku di lemari habis, benar-benar habis 1 lemari karena 10 hari nggak nyuci. Terus ya jadi di hari Jumat aku full nyuci dari jam habis ba'da subuh sampai jam 9 pagi. Ya aku pikir kan, oh ya nanti Jumatan aku pakai apa gitu loh. Kan rumahku deket kan dari pondok gitu kan. Jadi aku mikir, aduh aku pengen pulang dulu lah bentar, ngambil baju putih gitu loh. Aku tuh pengen ngambil baju putih, pengen pakai baju putih Kak di Jumat itu. Di Jumat, bener-bener Jumat itu kan. Aku izin lah ke ustadzah, aku matur ke ustadzah izin pulang sebentar saja ngambil baju buat Jumatan gitu kan. Lah baju kamu mana? Itu habis saja 1 lemari. Beneran habis katanya saya. Iya saja, kemarin 10 hari belum nyuci gitu kan. Setelah itu minjem temen, masih belum dibolehin izin gitu kan sama ustazah. Terus minjem temen, nggak ada yang muat ustazah gitu kan. Teman-teman kan kecil-kecil semua kan, badannya nggak ada yang segede aku gitu loh. Jadi ya udah aku, ya ustazah, ayo ustazah. Aku kayak ngekeh pengen, jadi kayak ustazah, ayo ustazah, aku pengen pulang gitu. Terus ya udah jangan lama-lama kata ustazah. Jam 10 udah di rumah sudah di pondok lagi ya. Gitu. Izin aku pulang, pakai motor ustazah. Dipinjam motor ustazah. Tiba di rumah tadi aku tuh nggak tahu, perasaan aku udah nggak enak gitu loh. Udah di tengah jalan, kenapa ya, kayak aku tuh sebelum itu tuh awal 1 bulan nenek aku sebelum sakit tuh mimpi gigi aku patah, gigi geraham gitu kan. Ada isu meninggal. Jadi beliau pas di tengah jalan itu
aku udah aduh baju putihku di mana, aku pengen pakai baju putih gitu, pengen baju udah cepet-cepet aku kayak di rumah, terus tiba-tiba di rumah udah kayak ibu tante aku, bude aku kayak udah nangis semua gitu Kak. Aku masuk kamar doang, aku langsung motor tuh nggak tahu kemana lagi, nggak mikir, aku kan motor itu mau gimana terserah bebas. Jadi aku masuk rumah, terus di kamar tuh udah rame gitu loh, kayak udah nangis Terus gitu. ada apa itu? Jadi nenek aku yang sakit tadi itu lagi sakaratul maut gitu Kak. Kayak gitu aku kayak langsung meluk aku datang tuh langsung meluk Kak, sumpah bener-bener itu kayak ya Allah di situ lah. Padahal itu bentar lagi mau wisuda aku di semester 2 udah kan. Semester 2 udah 1 bulan lagi besok loh, 1 bulan besok udah wisuda aku kan, dinanti-nanti banget sama nenek aku. Jadi aku kayak dari itu beliau tuh kayak mendekap aku, terus aku gosokin kaki semua sampai sini tuh kan udah dingin semua Kak. Di sini keringet semua Kak, di sini kan udah keringet semua, aku gosok kayak mobil aku tuh mobil itu kan. Aku kan belum nggak bisa mobil kan, jadi aku panggil siapa gitu. Jadi aku ke rumah tetangga aku yang lagi sakit gigi Kak, aku paksa ayo antar ke rumah sakit gitu. Jadi masuklah ke mobil udah gitu nih, aku kan udah di sini soalnya namanya gitu. Setelah itu masuklah ke mobil, baru depan rumah aku megang kepala, ibu aku di kaki, bapak aku di depan sama sopir. Aku yang iniin, jadi kayak tinggalnya sama aku gitu loh Kak, nunggu aku banget gitu pulang. Jadi aku yang ngemimpin ininya la ilaha illallah itu loh. Ya Allah, kayak nyes rasanya kayak ya udah langsung pecah di situ. Aku nggak sadar apa lagi gitu, kayak la ilaha illallah, la ilaha nyebut karena aku manggilnya mama kan gitu, nyebut ma kayak langsung kirain aku tidur, ma gitu kan. Aduh, kayak ibu aku langsung nangis dong, aku nggak tahu kan, aku bingung kan, aku tuh bingung, orangnya bingung kan gitu. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah bisa nih ya. Nah dari situlah aku pengalaman aku tuh memang yang nggak boleh, beliau itu yang ngekeh aku harus tetap kuliah, walaupun mau kuliah sekolah di Palembang aja gitu. Tapi alhamdulillah, puji syukur karena rezeki Allah ya kan, nggak tahu. Jadi setelah aku sudah madrasah aliyah itu aku ini Kak dapat beasiswa di sini gitu. Jadi abi aku nyaranin untuk kuliah di Tebu Ireng. Jadi aku tuh sebelumnya nggak tahu kalau di Tebu Ireng itu ada tempat kuliah gitu. Nah setelah itu ibu aku nggak boleh ngizinin, tapi semenjak bapak aku ngasih kayak ya udah nggak apa-apa, anak pertama tuh harus gini-gini, apalagi cowok gini harus ada gini-gini gitu. Ya udah aku bismillah aja ya gitu. Nah setelah itu aku banyak pengalaman juga dari menjadi anak rantau, bagaimana cara kita menjadi mandiri juga gitu sih Kak. Kayak kurang lebih gitu sih. Ditambah lagi kita ketika kegiatan ini jadi banyak pelajaran tambah gitu. Betul. Nah Kamsi, kalau untuk volunteering sendiri tuh Kamsi pernah mendapatkan namanya culture shock gak sih? Karena aku tadi kayak gitu, tadi aku culture shock. Kalau culture shock Kamsi gimana? Jujur ya, culture shock aku gak terlalu culture shock sih. Ya kayak teman-teman nonis itu aku nggak kaget. Nggak kaget. Terus ya udah gitu. Cukup aku itu lebih, tapi aku seneng dapat temen, dapat cerita, dapat segala rupa ini itu dari mereka gitu. Culture shocknya mereka terlalu baik banget gitu, itu aja sih. Oke, Amsi kalau kita kan dalam pengabdian tuh punya rasa antusias yang sangat dominan, itu kayak kita pengen apa aja sih sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke sahabat santri ini, teman-teman sahabat santri, bahwasanya volunteering itu bukanlah dunia yang benar-benar cuma ngehabisin waktu, tenaga sama materi gitu. Oke, untuk sahabat santri ya pokoknya di dunia volunteer, kalau misalkan terjun ke dunia volunteer harus siap segalanya, mental tenaga sih itu yang perlu ya. Karena kita di sana, ya aku sendiri, aku merasa aku bisa mengatasi masalah sebesar itu desa gitu, bukan masalah orang, masalah masyarakat gitu. Dan
ya kita mencoba siapa lagi kalau bukan kita, ya pemuda gitu. Seperti itu aja. Ya sih, benar kata Kak Amsi tadi, dari dunia volunteering itu menjadikan kita sebagai generasi agent of change bagi Indonesia juga kan gitu. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengajarkan punya rasa toleran yang lebih tinggi gitu loh. Bagaimana kita empati dan simpati kita kepada dunia sosial gitu kan. Pastinya banyak juga yang perlu kita hadapi dan juga kita perlu perkembangan lagi gitu kan Kak Amsi. Jadi banyak juga dari teman-teman yang kita temui kan, dari beliau-beliau juga banyak pelajaran tuh Kak Amsi. Mulai dari pejabat tuh kan ada juga yang ikutan kan, mulai dari kayak kemarin yang di Lombok Utara kan, itu kan ada juga pejabat juga kan. Itu banyak juga pengajaran beliau yang mana kita mempunyai integritas membangun sebuah instansi atau kelembagaan yang itu benar-benar ingin yang menyangkut kemaslahatan umat gitu. Iya, betul sekali. Ya, jadi banyak ya sahabat santri bahwasanya dunia volunteering itu bukan hanya dunia yang benar-benar kita untuk jalan-jalan, tidak gitu loh. Jadi kita jalan-jalan itu bonus. Benar banget. Jadi explore wisata kan banyak ya teman-teman. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau yang untuk ya ada juga pemicunya juga ada yang lewat dari explore wisata ya kan sih. Jadi kayak benar sih dari pemicu itu ada juga, tapi titik fokusnya kita tetap di pengabdian gitu, program kerja ke bidang-bidang yang mana kita pilih gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk nanti jalan-jalan atau eksplor wisatanya itu bonus gitu. Dan cuma 1 hari, program kerjanya 4-5 hari. Ya itu makanya benar-benar kayak ya di penuh terjang gitu ya. Sepak terjangnya lah jauh gitu kan Kamsi ya. Oke nih Kamsi, jadi dari kalau untuk awal-awal itu gimana Kak? Apakah diperbolehkan kan Kamsi perempuan gitu? Oh ya, jadi dilanjut dulu nggak sih ini? Boleh. Jadi jadi kayak Kamsi itu kan perempuan, itu boleh nggak sama orang tua untuk keluar daerah gitu? Alhamdulillah sejauh ini yang kedua ya, yang pertama itu ada kendala dan aku nggak bilang kalau itu aku pakai uang tabungan aku. Dan yang kedua kemarin karena itu jalur beasiswa fully funded, jadi gratis dari awal sampai akhir. Jadi orang tua aku kayak, kamu bisa, kamu apa aja. Soalnya kan aku wawancara depan orang tua kan pas kemarin pulang itu. Ya alhamdulillah mereka kayak, ya Allah ke Lombok gitu, anak ayah ke Lombok, anak mama ke Lombok gitu, semangat ngabdinya ya, hati-hati, tetap berdoa gitu. Sampai kayak ada gempa itu langsung diteleponin, padahal itu masih di atas kapal ya. Iya. Gempa ya kemarin yang. Kamu gimana itu? Gimana nggak gempa kan? Padahal itu udah 3 jam sebelum sandar gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk orang tuaku, aku sekarang ya bisa membuktikan kalau aku bisa mandiri, bisa apa-apa itu sendiri gitu, dan bisa insya Allah nggak mengecewakan orang tua selama pengabdian, nggak, insya Allah. Alhamdulillah ya Kak Amsi. Jadi teman-teman sahabat santri, gender itu tidak membatasi kita untuk meningkatkan rasa pengembangan diri kita ya. Personal branding tuh memang ya tanpa memandang status gender gitu loh Kak. Betul sekali. Jadi kayak contohnya Kamsi itu bisa kemana-mana sendiri. Jadi kalau sekarang bahasanya independent woman. Iya. Padahal nggak bisa motor. Independent woman jadi gitu ya teman-teman. Oke sahabat santri, ini tadi sekilas pembicaraan kita bersama Kamsi dan saya Fajar Muhammad Hussein. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah dari kami berdua, ini hanya sekedar sharing kita, pengalaman yang mungkin kita dapati selama di dunia volunteering. Dan banyak juga teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya dunia volunteering itu bukan hanya tempat kita untuk jeng-jeng atau jalan-jalan, tapi benar-benar kita menekuni ke dunia sosialisasi dan kemanusiaannya gitu ya Kamsi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dari kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.